Nah, dan khusus pagi hari ini saya akan berbicara satu tema yang saya pikir cukup penting dalam kehidupan hidup orang percaya, yaitu saya akan berikan tema hari ini, hidup bertekun di dalam iman. Karena iman kita tuh harus terus bertumbuh, amin. Nah hari ini kita berbicara tentang satu tema di tahun apa? Masih ingat tahun apa? 2022 tahun apa? Tahun kemuliaan Allah bagi roh yang menyala. Ulangi lagi ya, ulangi. 2022. Ya, jadi saudara kalau mau menikmati janji dan kemuliaan Tuhan, roh kita harus menyala-nyala. Amin. Saudara boleh baca. Makanya Paulus bilang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Supaya dengan roh yang menyala-nyala kita melayani Tuhan. Amin. Nah hari ini saya akan berbicara satu tema hidup bertekun di dalam iman. Atau hidup bertumbuh dalam iman juga sama saja. Nah saudara saya ajak saudara buka di dalam Ibrani pasal 12 dulu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca saudara ya. Tema daripada perikop ini nasihat supaya bertekun dalam iman. Makanya hari ini saya akan berbicara tentang hidup bertekun dalam iman. Saya baca ayat yang pertama saudara, ayat kedua supaya secara bergantian kita baca sampai dengan ayat yang ke-10. Karena saya yakin saudara belum baca firman Tuhan pagi hari ini. Ada yang bilang boro-boro hari ini, tiap hari juga gak pernah baca firman. Gimana mau bertumbuh, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Maka cintai firman setiap hari. Saya sudah bilang kan firman itu menjadi gaya hidup kita juga. Baca setiap hari, amin. Nah saya baca ya, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya 3, 4. Ayat berapa sekarang? Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya 3, 4. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kalau dihajar Tuhan itu berarti kita kalau yang hidup bebas-bebas aja kok kayaknya mulus-mulus aja berjalan berarti bukan. Nah, itu aja saudara ya. Ayat berapa sekarang? 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Anak-anak gampang tuh. Ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka itu kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10 sama-sama kita baca. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Nah hari ini kita berbicara satu tema di tahun 2022, itu tahun kemuliaan bagi roh yang menyala-nyala, dengan subtema hari ini hidup bertekun di dalam iman. Nah hidup kekristenan itu bukan sampai pada waktu saya percaya Yesus, waktu kita percaya Yesus lalu ditanya mau terima Yesus, ya aku mau terima Yesus, angkat tangan, ikuti doa saya. Lalu kita berdoa pengakuan dosa, lalu kita bilang Tuhan aku undang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dalam hidupku. Lalu stop.
Hidup kekristenan bukan sampai situ. Hidup kekristenan bukan sampai apa? Sampai batas kita percaya, terima Dia sampai dan juru selamat, lalu sampai di situ. Tapi kita harus mengalami yang namanya progresif iman. Iman yang bergerak, yang dinamis, maju terus. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Banyak orang Kristen pikir saya sudah menjadi orang bertobat karena saya sudah percaya Yesus, terima, udah mau ngapain lagi. Lalu ditawarin, ayo pelayanan yuk. Waduh udah. Lalu kita rasa ya ini sudah orang hidup, orang Kristen. Saya mau tanya, berapa banyak artis yang latar belakang non Kristen akhirnya kembali lagi? Sudah melayani kemana-mana, diundang pelayanan kemana-mana, akhirnya kembali lagi enggak? Kenapa? Imannya enggak bertumbuh. Dia tidak mengalami namanya progresif dalam imannya, bergerak maju dalam imannya. Dan itu harus terjadi seumur hidup kita. Sampai inna lillahi wa inna ilahi. Saudara lihat, karena mereka berpikir seperti itu. Saya mau beritahu saudara, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pribadi dalam hidup kita, itu kita sedang berada, kata Paulus, kita sedang ada di start perlombaan iman. Kita sedang ada di garis start, berarti kita harus mencapai garis akhir, garis finish. Itu namanya hidup di dalam iman. Itu namanya hidup bertekun dalam iman. Tantangan ada? Banyak. Persoalan ada? Banyak. Tapi kita selama mengandang arah kita ke depan pada Yesus, sambil kita menghadapi tantangan, Alkitab berkata, kita berjalan maju sambil menabur benih dengan menetes air mata, tapi kita akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Amin. Tantangan ada enggak? Jelas, iblis tidak suka kita maju. Nah, jadi kita harus bertekun di dalam iman. Makanya Paulus sampai pernah berkata kepada jemaatnya di Filipi, dia berkata apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Berarti setelah kita terima Yesus, keselamatan itu kita kerjakan. Lewat hidup kita, makanya saya bilang baca firman itu mutlak. Karena kita bisa mengerti isi hati Tuhan, rencana Allah waktu kita mengerti firman. Sehingga waktu kita menghadapi tantangan yang keluar juga adalah bukan stres, bukan khawatir, bukan takut, bukan putus asa, bukan kecewa. Justru kita dapat kesempatan melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Paulus bilang kerjakanlah apa? Keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Filipi pasal 2, saudara boleh baca di situ kan. Lihat, dia bilang kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, dia bilang apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Berarti hari ini kita harus memiliki apa? Sikap kehidupan yang bertekun di dalam iman. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang aku harus lakukan kalau gitu? Bagaimana supaya aku bisa bertekun di dalam iman? Ini kita akan pelajari hari ini pagi ini sama-sama. Yang pertama saya pelajari, bagaimana agar dapat bertekun dalam iman. Perhatikan ayat ke-1 dari Ibrani pasal 12 ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi hidup kita saudara tahu sedang disaksikan oleh banyak orang. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana tindakan-tindakan hidup kita, bagaimana kelakuan hidup kita sedang disaksikan oleh banyak orang. Saya ulangi, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, berarti kita hidup kita sedang apa? Disaksikan orang. Jadi kalau kita yang aneh-aneh, kita jadi batu sandungan. Orang bilang udah melayani, udah ke gereja, ternyata kelakuan seperti itu. Kita menjadi batu sandungan, tidak jadi berkat. Nah, lalu lihat selanjutnya. Marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya apa? Yang pertama, bagaimana agar dapat bertekun dalam iman? Yang pertama, hiduplah sungguh-sungguh meninggalkan dosa secara total, secara mutlak. Hiduplah bertobat sungguh-sungguh. Jadi kita bisa mengalami, bisa hidup bertekun dalam iman. Yang pertama apa? Hidup sungguh-sungguh apa?
meninggalkan dosa atau hidup sungguh-sungguh apa? Bertobat. Kenapa saudara? Kenapa kita harus tinggalkan dosa secara total, tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa seperempat, tidak bisa 3/4, totalitas kita tinggalkan. Ini yang disebut dengan hidup bertobat itu. Kenapa saudara? Tidak bisa setengah-setengah. Kenapa? Saudara tahu penyebabnya kenapa? Karena waktu kita masih hidup setengah-setengah dalam kebenaran, masih juga hidup dalam dosa, kita tidak tinggalkan dosa secara mutlak, secara total. Dosa inilah menjadi hambatan untuk kita terus maju dalam Tuhan. Percaya saya, orang yang setengah-setengah dimuntahkan, kata kitab Wahyu. Jadi kita mutlak, bertobat ya, bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan dosa, keinginan-keinginan ini putuskan dalam nama Yesus. Supaya apa? Kita mengalami kemajuan iman di dalam Dia. Ini tidak bisa ditawar-menawar, saudara. Coba buka Yesaya pasal 59. Supaya hidup kita berkenan, hidup kita supaya apa? Bertumbuh di dalam Tuhan. Lihat Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat kedua. Perhatikan saudara, ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Stop dulu. Berarti Tuhan sanggup enggak menyelamatkan karena tangannya cukup dahsyat. Amin. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berarti dia selalu mendengar gak? Nah terus perhatikan ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jadi dosa itu menjadi penghambat untuk kita maju dalam Tuhan. Makanya saya bilang kalau mau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau mau setengah-setengah lebih baik tinggalkan Tuhan. Karena percuma kita akan dimuntahkan. Bertobatlah apa? Sungguh-sungguh ya. Jadi saudara lihat ini, kita harus meninggalkan dosa secara mutlak, secara total. Kenapa? Karena dosa itu menghambat kemajuan kita di dalam Tuhan. Nah saudara harus mengerti ini saudara. Makanya banyak orang Kristen itu tidak mengalami kemajuan. Dan buntut-buntut dari kehidupannya akhirnya menjadi siak, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang bilang, loh bukankah dia sudah ke gereja? Bukankah dia sudah melayani Tuhan? Bukankah dia rajin selalu semua setiap hari tinggal tidurnya aja yang enggak di gereja. Tapi ternyata hidupnya seperti itu. Ini saya berkata tidak siap meninggalkan dosa. Dan orang seperti ini imannya pasti mati. Karena apa? Mutlak. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong. Telinga Allah bukan kurang tajam mendengar. Tapi membuat pemisah antara engkau dengan Allah adalah pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Jadi yang pertama bagaimana agar dapat bertekun dalam iman. Yang pertama hidup sungguh-sungguh meninggalkan dosa secara total. Nah pertanyaan, bisa nggak kita jatuh dalam dosa setelah meninggalkan? Bisa nggak? Bisa nggak kita salah? Kenapa? Kan kita sudah bertobat. Bisa nggak salah? Bisa. Kenapa? Karena kita masih ada daging. Waktu kita bertobat, Tuhan menghidupkan roh kita dulu. Saya pernah jelaskan dalam kitab Kejadian, kalau kamu makan buah ini, pesan Allah kepada Allah dan kepada Adam dan Hawa. Kamu makan buah ini, kamu akan mati. Waktu mereka makan, mereka mati enggak? Mati. Yang pertama rohnya yang mati. Langsung mati. Nah tubuh ini mati lewat proses waktu. Makanya mulai sejak saat itu kita memiliki namanya umur kehidupan. Saudara punya usia enggak sampai hari ini? Kenapa? Gara-gara manusia jatuh dalam dosa maka kita punya hidup usia. Tadinya kekekalan yang kita alami. Nah Yesus datang menyelamatkan kita, menghidupkan kita kembali. Yang pertama apa? Roh kita dihidupkan. Nah masih daging masih belum enggak? Belum diubahkan. Makanya Galatia Paulus bilang, hiduplah oleh roh. Kalau engkau dipenuhi oleh roh, hendaklah dipimpin oleh roh dalam Galatia 5. Ayat 19-21 itu berbicara tentang kehidupan daging.
Ayat 22 dan seterusnya itu berbicara tentang kehidupan roh. Ini selalu bertentangan. Jadi waktu seseorang sudah terima Yesus, sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, rohnya itu sudah hidup, daging ini lemah. Maka kita selalu bertentangan. Ini alasan kita bisa jatuh. Nah ini akan sempurna nanti waktu Yesus datang kedua kali. Alkitab katakan orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih pertama kali dengan memakai tubuh kemuliaan tubuh baru. Itu benar-benar kekal, tidak bisa lagi berbuat dosa. Yang masih hidup dalam Tuhan akan diubah sekejap dengan tubuh kemuliaan. Saat itu kita hidup dalam kekekalan, tidak ada lagi dosa. Tapi sekarang kita masih terus berhadapan tantangan dengan dosa itu. Amin. Makanya tinggal sekarang kita kecenderungkan hidup kita kepada roh atau kepada daging. Nah, saudara ngerti ini. Jadi kita setelah dalam bertobat bisa enggak? Bisa. Tapi ada janji jaminan Tuhan dalam Mazmur 37. Ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada apabila ia jatuh tidak akan tergeletak tangan Tuhan yang menopang. Jadi kalau kita jatuh, Tuhan nopang kita. Lalu kita sadar Tuhan ampuni, aku bersalah, bangkit berjalan lagi. Seperti anak bungsu yang terhilang akhirnya kembali. Dimulai dia menyadari, setelah dia menyadari dia bangkit. Setelah dia bangkit dia melangkah maju, mendatangkan apa? Ayahnya kembali. Jadi saudara lihat yang pertama, bagaimana agar dapat bertekun dalam iman, hidup sungguh-sungguh meninggalkan dosa secara total, secara mutlak. Ini disebut hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh. Ini pasti membuat apa? Iman kita akan mengalami progresif, maju terus. Percaya saudara. Amin. Ini yang pertama. Nah mulai hari ini saudara, kita bisa salah ya bangkit dong. Jangan ngerendang terus kesalahannya kan. Jatuh dalam dosa, enak juga. Kapan kita bisa maju-maju seperti itu? Dan kita kalau tetap keras hati mempertahankan ketidakbenaran itu Alkitab bilang kita menyalibkan dia untuk yang kedua kali. Ayo bangkit mulai hari ini. Supaya kita mengalami progresif iman kita. Amin. Kita mengalami namanya hidup bertekun dalam iman. Terus saudara, jadi yang pertama apa? Sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Atau bahasa umumnya orang bilang bertobat sungguh-sungguh. Jadi bukan tomat. Tobat kumat ya. Bertobat aja dong sungguh-sungguh. Amin. Supaya kita mengalami semua yang baru. Tolak untuk hal-hal yang kita tahu ini tidak sesuai firman, tinggalkan. Makanya saya selalu kan anjurkan, ingatkan, baca firman, temu telak. Saudara setiap hari bangun pagi makan enggak? Sarapan enggak? Siang makan enggak? Malam makan enggak? Itu 3 kali, belum lagi ngunyah-ngunyah yang lainnya kan? Kenapa firman kita tidak bisa menjadikan itu seperti makanan rohani? Mutlak loh. Supaya apa? Iman kita terus bertumbuh. Roma 10 ayat 17, Paulus bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ya, jadi yang pertama, sungguh-sungguh bertobat. Siap bertobat sungguh-sungguh? Bukan tomat. Tobat kumat, tobat gua. Ini yang pertama. Ini yang pertama saudara untuk hidup bertekun dalam iman. Yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga, perhatikan situ saya bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi yang kedua apa saudara? Bagaimana agar dapat bertekun dalam iman? Yang kedua artinya di sini fokuskan, arahkan hidup ini hanya satu-satunya kepada Yesus. Artinya apa?
Tujuan hidup kita cuma satu-satunya hanya Jadi bukan harta, bukan uang, bukan kekayaan, bukan jabatan. Satu-satunya cuma Yesus tujuan hidup kita. Amin. Oh berarti saya enggak boleh diberkati. Siapa bilang enggak boleh? Saya enggak boleh jadi orang kaya. Siapa bilang enggak boleh? Yesus mau enggak kita diberkati jadi orang kaya? Jadi konglomerat. Gereja Tuhan ini butuh uang enggak? Gereja ini bisa berdiri karena uang bukan? Jadi bukan artinya kita tidak boleh diberkati secara, tapi tujuan hidup kita bukan berkat. Tujuan hidup kita cuma satu dan satu-satunya adalah Yesus. Amin. Makanya Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu segala kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kedua saudara, bagaimana agar dapat bertekun dalam iman. Yang kedua, fokuskanlah, arahkanlah hidup kita ini hanya kepada Yesus sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Makanya Paulus setelah dia terima Yesus, setelah dia sungguh-sungguh beri hidup untuk Tuhan, dia berkata apa? Semuanya kuanggap apa? Kuanggap sampah. Nah saya mau tanya dulu, waktu Paulus bilang semua kuanggap sampah, dia tetap diberkati enggak? Dia tetap jadi orang kaya enggak? Saudara boleh baca dong. Dia tuh kaya diberkati lewat usaha yang namanya membuat tenda pada zaman itu. Bukan tenda biru saudara. Lagu tenda biru ya. Dia diberkati. Tapi dengan berkat itu dia justru pakai untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Fokusnya bukan berkat. Fokusnya Tuhan. Yesus itu sendiri. Maka dia bilang semua yang dulu kuanggap hebat, kuanggap mulia, sekarang kuanggap apa? Sampah dibandingkan dengan pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhan itu. Lihat fokusnya berubah menjadi Yesus. Dulu apa? Harta kekayaan, kekayaan yang dia kejar, termasuk hidup agamawi yang dia kejar. Maka dia bilang, aku menjadi orang yang melakukan Taurat secara baik. Aku teruji untuk melakukan Taurat. Berarti dia beragama enggak? Sangat beragama, tapi tidak mengenal Tuhan. Jadi harus bedakan, orang beragama belum tentu mengenal Tuhan, tapi orang bertuhan pasti beragama. Amin? Kan agama itu kan dari bahasa Sanskerta, saya pernah jelaskan, A itu sama dengan tidak, agama itu kacau. Jadi agama hidup tidak kacau. Kalau kita kenal Yesus sungguh-sungguh, kita berarti kenal Tuhan, pasti hidup kita tidak kacau. Tapi kalau kita cuma beragama saja, bisakah? Sekarang mau tanya, banyak gak orang bikin kacau atas nama agama? Hah? Banyak gak? Lihat. Nah saudara lihat, nah Paulus dia alami itu. Makanya dia bilang, semua ku anggap apa? Sampah. Lalu dia juga katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan ya. Jadi saudara lihat di sini, kita lihat bahwa yang kedua bagaimana supaya kita dapat hidup benar-benar bertekun dalam iman. Yang pertama hidup sungguh-sungguh meninggalkan dosa ya. Karena dosa, jujur saya mau katakan, dosa itu mempermalukan diri, tahu enggak? Orang yang hidup dalam dosa tuh dia enggak tahu malu. Percaya saudara, dia tidak tahu malu, dia tidak menyadari kalau dia itu berdosa. Saudara malah petantang-petantang kadang-kadang ya kan? Tapi kalau kita bertobat, begitu kita salah, aduh Tuhan aku salah, aku minta ampun, berjalan maju. Tapi kalau orang bertobat dia ditelanjangi oleh dosa itu dan tidak tahu malu. Itu terjadi sejak peristiwa kejadian waktu dalam Kejadian pasal 3. Waktu Adam dan Hawa jatuh mereka ditelanjangi. Mereka lihat ya gua telanjang. Lalu mereka ambil daun untuk menutupi rasa malu itu. Jadi dosa membuat orang apa? Gak tahu malu dan telanjang di hadapan Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Fokuskan hidup kita hanya kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita sekarang mulai hari ini satu-satunya cuma siapa saudara? Yesus. Yesus satu-satunya menjadi tujuan apa? Hidup kita. Orang bisa datang ke gereja ya kan? Tapi belum tentu mereka fokuskan hidup mereka hanya kepada Yesus. Dengar baik. Orang bisa ke gereja, rajin ke gereja tapi belum tentu fokusnya kepada Yesus. Banyak orang ke gereja fokusnya supaya aku diberkati. Aku ke gereja supaya sakit penyakitku disembuhkan. Tidak salah, itu janji Tuhan. Mujizat masih terjadi. Tapi tujuan hidup kita bukan itunya. Nah saya mau beri contoh.
Saudara ingat enggak peristiwa Yesus pernah beri makan 5.000 orang? 5.000 orang. Belum termasuk anak-anak dan wanita, kenapa enggak dihitung? Bawa bungkus, bawa pulang. Pasti enggak ada sisa 12 bakul. Nah ini bercanda saudara ya. Nah pertanyaan saya, waktu Yesus disalibkan, 5.000 orang itu kemana? Mana? Mereka juga yang teriak, salibkan dia, lepaskan Barabas. Berarti selama ini mereka ikut Yesus karena melihat Yesus melakukan mujizat, beri makan 5.000 orang hanya dengan apa? 2 ekor ikan dan 5 ketel roti. Waktu Yesus disalibkan gak ada orang-orang itu. Bahkan wanita-wanita tangisi dia. Ingat di kayu salib. Lalu Yesus bilang, tangisilah dirimu sendiri. Artinya apa? Yesus sedang berkata, aku begini gara-gara lo. Sekarang lo tangisi gua, jangan nangisi dirimu. Kau yang berdosa, aku harus menanggungnya, lihat. Artinya tangisilah dirimu. Ya kan dia bilang, kenapa? 5.000 orang ini gak ada yang datang. Yang rasa prihatin gitu, aduh Tuhan, ya kan. Semua bilang salibkan dia, lepaskan Barabas. Kemana? Kenapa? Fokus mereka waktu itu bukan kepada Yesus. Tapi karena lihat Yesus melakukan mujizat, beri makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Jadi yang mereka kejar itunya. Jadi bisa nggak kita ke gereja fokusnya bukan Yesus? Bisa. Ada yang cari pacar. Ya nggak salah juga sih. Ya kan? Terus apa lagi? Cari pacar, ada supaya diberkati, enggak salah. Supaya mujizat, enggak salah. Tapi jangan jadikan itu fokus. Fokus kita cuma Yesus sumber hidup. Contohlah Petrus dan teman-teman. Tangkap ikan semalaman dapat enggak? Gagal total. Pulang dengan kecewa sambil bersihkan jala kan. Yesus pinjam, mon gue pinjam perahu dong. Kan namanya masih Simon, belum Petrus. Petrus diubah namanya oleh Yesus. Dari Simon menjadi Petrus. Simon itu ilalang, tahu saudara ilalang? Yang dapat angin dari timur ke barat ikut barat. Jadi orang gak punya pendirian. Diganti jadi Petros bahasa Yunani aslinya. Itu batu karang tapi yang kecil. Batu karang besarnya Yesus. Gagal tangkap ikan, Yesus pinjam perahu ngajar. Habis ngajar, saya mau tanya mereka mendengar gak? Sambil bersihkan jala. Mendengar waktu Yesus ajar firman. Makanya Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan. Nah begitu selesai, Simon tolak tempat agak sedikit dalam, tebarkan jala. Sempat berargumentasi betul. Kami sudah semalaman tangkap, enggak dapat apa-apa. Sekarang kok suruh, padahal kami baru aja pulang. Itu masuk akal argumennya. Dia nelayan, Yesus bukan nelayan, enggak ngerti apa-apa. Tapi hebatnya dia bilang, karena engkau menyuruhnya, aku lakukan. Waktu dia tebarkan jala, Alkitab bilang ikan begitu banyak sampai jala mulai koyak, kapal hampir tenggelam, mereka harus bagi ke perahu-perahu yang lain. Akhirnya mereka sujud, mereka kumpulkan kembali ikan banyak itu ke darat. Terus Yesus bilang ikut gua ya. Petrus dan teman-teman tinggalkan semuanya itu. Ikut Yesus. Fokusnya tadi kepada ikan, sekarang berubah menjadi kepada Yesus. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau mereka fokus kepada ikan, ikan habis selesai. Tapi kalau dia fokus kepada Yesus, dia sumber segala kehidupan. Tetap ada ikan mereka bisa dapat. Amin. Jadi fokus itu penting. Kita dalam gereja, kita melayani Tuhan, fokus kita cuma Tuhan. Amin. Kita melayani juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita diberkati juga untuk kemuliaan. Apapun yang kita lakukan satu, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya kalau kita memilih sikap hidup seperti ini yang namanya kita tetap bertekun di dalam iman. Seperti Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia bangun banyak sekali, maka disebut rasul. Salah satu tugas-tugas rasul itu biasa membangun pelayanan, bangun gereja. Tapi dia tidak mengembalakan, dia serahkan kepada yang lain. Banyak sekali pelayanannya. Makanya Alkitab mencatat perjanjian baru ditulis bagian terbesar, sekitar kurang lebih 60% oleh Rasul Paulus.
Notabene orang yang berdosa, pembunuh orang Kristen pada nyamannya pada saat itu. Kisah Rasul pasal 9 berjumpa dengan Yesus, hidupnya totalitas 180 derajat berubah total, akhirnya fokus hidupnya hanya pada Yesus. Amin. Kemarin saya pernah ceritakan bagaimana dia waktu nulis surat di Filipi, itu sedang ada dalam penjara di bawah tanah di kota Roma. Bisa keluarlah surat Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa? Fokusnya bukan lagi pada masalah, tetap kepada Yesus. Di Filipi di penjara lagi, apa? Dia memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena fokusnya kepada Yesus. Amin. Selama kita fokus pada Yesus, kita akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Saudara mungkin hari ini sakit atau punya masalah, jangan fokus pada masalah. Jangan fokus kepada persoalan. Semakin kita fokus itu, masalah menjadi besar, Yesus menjadi kecil. Tapi kalau fokusnya kepada Yesus, masalah sebesar apa menjadi kecil, Yesus yang semakin besar. Amin. Jadi harus fokus kepada Tuhan. Titik tujuan hidup kita cuma satu dan satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka kita akan mengalami yang namanya apa? Terus iman kita bertumbuh di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, yang ketiga. Yang ketiga, saudara lihat. Bagaimana supaya kita tetap dapat bertekun di dalam iman. Lihat ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Kita kembali dalam Ibrani pasal 12 tadi. Lihat ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ingatlah selalu akan Dia. Artinya ingatlah selalu akan Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai apa? Mencucurkan darah. Artinya apa, saudara? Yang ketiga, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan dan pengorbanannya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Jadi supaya kita bisa hidup bertekun di dalam iman, ingatlah selalu akan kebaikannya Tuhan dan apa? Pengorbanannya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Artinya apa? Kita harus selalu mengingat kebaikannya, kita harus selalu mengingat pengorbanannya untuk menjadi satu dorongan, motivasi dalam hidup ini, supaya kita terus mengalami namanya pertumbuhan di dalam iman. Saya percaya kalau orang selalu ingat tentang kebaikan Yesus, dia selalu fokuskan kepada kebaikan Yesus, dia ingat pengorbanan Yesus di kayu salib, ini akan mendorong dia, berarti aku harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Kita ingat, saudara, Yesus itu luar biasa. Kenapa sih dia harus mati? Kenapa dia harus mati? Karena tidak ada agama yang bisa menyelesaikan dosa. Tidak ada nabi yang bisa menyelesaikan dosa. Tidak ada satu tokoh agama yang bisa menyelesaikan dosa. Satu-satunya Allah harus turun menjadi manusia. Alkitab katakan dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dan dia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa karena saudara dan saya, karena kita. Nah, waktu kita ingat pengorbanannya, Tuhan, aku tidak bisa balas kebaikanmu. Artinya apa? Aku mengucap syukur karena anugerah aku bisa ada, aku dapat kesempatan pelayanan. Ini akan memberikan satu motivasi, satu dorongan untuk kita tetap terus apa? Maju di dalam iman. Makanya selalu ingat, saudara, kita kalau ada masalah yang kita ingat apa ya dulu? Hah? Ada masalah ingat apa dulu? Pertama ingat masalahnya. Kalau nggak ada uang ingatnya apa dulu? Siapa yang gue bisa utangin? Iya kan, benar nggak? Sampai kelihatannya sih berdoa. Tuhan tolong saya Tuhan. Aku lagi butuh uang Tuhan, mau ngontrak nih. Ya kan? Nggak banyak-banyak Tuhan, gue pengen rumah L4 aja. Ukurannya L4 tau nggak? L4, lu lagi. Bayangin kecilnya saudara.
Ya kan? Saudara, tapi sambil kita berdoa, otak kita, pikiran kita mikir nih siapa yang gue bisa pinjam nih. Siapa yang bisa gue utangin, ya kan? Benar nggak? Betul nggak? Benar nggak? Nggak usah malu-malu, ngaku aja lah. Kenapa? Soalnya banyak orang seringkali nembak ke saya. Saya pikir lah, gue ngandalin Tuhan. Kok lu ngandalin gue, ya kan? Loh, jujur benar nggak? Tapi kalau kita mengingat kebaikannya, kita tahu nyawa saja dia berikan bagiku. Masakan dia tidak siap menolong aku. Ini membuat motivasi kita untuk lebih bertekun dalam dia. Iman kita pasti akan bertumbuh. Amin. Jadi saudara lihat, ingatlah selalu akan kebaikannya dan pengorbanannya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Bayangkan untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, dia harus mati terpaku di atas kayu salib. Sampai dia harus berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam posisi dia sebagai seorang manusia pada saat itu. Dia rasa Allah meninggalkan dia. Kenapa? Dia merasakan benar melihat Allah meninggalkan dia. Karena seluruh dosa umat manusia sudah ditanggungnya. Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Berarti ini memberikan satu keyakinan Yesus mati betul-betul menggantikan kita menembus dosa kita. Amin. Saudara, dia lakukan itu saudara, ya kan? Dia lakukan itu saudara, lihat. Maka dalam Matius 26 saudara baca di rumah tentang pergumulan di Getsemani itu, ya kan? Lihat, di luar biasa, dia 3 kali berdoa-doa yang bersama. Dengan suatu dia berkata kepada murid-murid, seperti mau mati aku rasanya. Lalu dia berdoa dengan doa yang bersama. Tuhan, kiranya kau izinkan biar cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku tapi kehendakmu. 3 kali, dan Alkitab mencatat tetesan darahnya ini. Tetesan keringatnya bagaikan darah yang menetes. Berarti dia mengalami pergumulan berat. Pertanyaannya, kenapa dia lakukan itu? Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, dia mengasihi kita semua. Kenapa kok kita tidak pernah mengingat tentang kebaikannya? Hari ini ingat dong. Selalu ingat kebaikannya dan pengorbanannya hanya untuk menyelamatkan kita. Amin. Saya terlalu percaya kalau nyawa aja dia berikan, masa dia tidak siap memberkati. Masa hanya untuk makan sepiring nasi dia tidak siap memberkati. Amin. Saya sudah 36 tahun memberi hidup untuk Tuhan. Kalau saya cerita perjalanan hidup saya, dan satu akhirnya kesimpulan, semua hanya karena anugerah. Dulu dengar, zaman saya mau jadi pendeta belum populer, sekarang semua mau jadi pendeta. Pengusaha mau jadi pendeta, tapi terbaliknya pendeta mau jadi pengusaha. Gak ada yang mau jadi pendeta tahun 86 tuh. Sekarang kan, setelah tahun 88 sudah terjadi presenter di sini, mulai semua melayani Tuhan, ya kan? Sampai hari ini kan, angkat dong gue jadi pendeta. Bangga banget. Dulu pergumulan saudara. Saya harus lewat proses perjalanan hidup saya. Masuk sekolah hari pertama dengan direktur sekolah penginjil yang saya masuk 1 tahun dulu. Saya tidak kenal kamu. Kita tidak buat salah apa-apa, kita cuma nanya, Pak saya belum di absen. Terus sampai harus dibuang ke Salatiga, bukan buang ya, dikirim ke Salatiga lewat satu proses juga, ya kan. Tapi di situ saya baru mengerti kebaikan Tuhan, dia nyatakan, lewat itu saya tidak pernah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Belum lagi dulu kan orang tua kalau dengar anak jadi pendeta kan, lu mau makan batu, jadi pendeta. Teman saya saudara tahu, seorang pendeta, bapaknya cukup memiliki satu jabatan di Freeport. Waktu dengar anaknya ambil keputusan jadi pendeta, bapaknya marah-marah, gua gak mau biayain lo. Karena dia dipersiapkan untuk bekerja di kantor di mana bapaknya bekerja. Berarti kan dianggap apa itu? Pekerjaan yang apa? Ece-ece. Makanya orang bilang, cari mantu, gak ada mantu pendeta, putusin aja dah. Kesian, makan batu. Sekarang laris manis pendeta. Semua orang-orang pengen punya anak mantunya pendeta, saudara. Loh, karena begitu saudara. Makan batu ya kan. Sampai hari ini jujur saya dengan saudara. Belum pernah gua makan batu. Paling sekali-sekali tergigit. Gua buang.
Atau kadang-kadang lagi makan nasi, ada sekali-sekali kan, ambil buang. Ternyata itu tidak benar, itu omong kosong. Amin. Selama kita ingat kebaikannya, kita arahkan. Dia Allah yang sangat baik. Ya kan, kita ingat ini justru mendorong kita terus bertumbuh maju di dalam iman. Dan Alkitab berkata, orang yang bertekun sampai pada kesudahannya, dia akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupannya. Amin. Saudara lihat, jadi kalau sehari-hari ini saudara sedang menghadapi tantangan masalah, hadapilah dengan ucapan syukur sambil memuji Tuhan. Amin. Saya sudah jelaskan di hari Kamis ya, doa puasa kan. Doa itu harus menjadi jadi kebutuhan hidup, tapi memuji memuliakan Tuhan menjadi gaya hidup. Memuji tidak harus lagu, tapi perkataan-perkataan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, pokok hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan lah. Itu harus menjadi gaya hidup. Amin. Jadi kalau lagi naik motor diserempet, mau maki nih. Haleluya. Umpama begitu kan. Kalau udah jadi gaya hidup kan jadi spontan kan. Difitnah orang, puji Tuhan. Berarti aku tahu fitnahan itu. Hal-hal yang negatif ditimpakan kepadaku. Tuhan tangkap, ambil, dia buat menjadi berkat dalam hidupku. Amin. Contoh ada enggak dalam Alkitab? Banyak, salah satunya Yusuf. Kan di rancangan yang jahat kan. Tuhan ubah enggak jadi berkat? Ya, makanya Paulus bilang, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ada syaratnya. Bagi orang yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi kalau kita sungguh mengasihi dia, kita tahu kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28, masalah apapun yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, akhir-akhirnya nih menjadi berkat. Amin. Nah itu yang keberapa? Makanya Petrus juga alami ini. Makanya Petrus pernah berkata, kalau saudara baca 1 Petrus 1 ayat 18-19, kita ditebus bukan dengan barang yang fana atau emas dan perak, tetapi oleh darahnya yang kudus. Ya kan? Ini luar biasa. Jadi yang ketiga, untuk bagaimana supaya bisa bertekun dalam iman, ingatlah selalu akan kebaikannya dan pengorbanannya hanya untuk menebus aku. Dia baik, ini mendorong loh. Waktu saudara membekali konsep pemikiran saudara dengan hal ini mendorong saudara, berarti aku harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari atas segalanya. Amin. Saya enggak tahu saudara, kadang-kadang kita lagi nyanyi muji Tuhan, kita hanya ingat kebaikannya, kadang-kadang kita menangis loh. Aduh Tuhan, Kau begitu baik bagiku. Dan saya percaya kalau sampai kita tingkat hidup kita berkenan, seperti Daud, dahsyat saudara. Daud berkenan, bukan tidak pernah berbuat salah loh. Dia pernah berbuat dosa, ambil bini orang, rancangan yang jahat untuk membunuh lakinya. Ya kan? Itu pembunuhan berencana seperti yang lagi rame ini. Kena pasal 3 berapa tuh? 358, 340. Bayangkan dia kan ambil Batseba kan? Setelah dia ambil untuk menutupi kesalahan itu, dia buat lagi rancangan baru. Taruh siapa? Uria taruh bagian medan pertempuran paling depan, front depan kan, maksudnya supaya kemungkinan kena panah, kena tombak, kena senjata musuh lebih memungkinkan paling depan. Akhirnya kena enggak? Mati enggak? Aman. Dan enggak tahu Nabi Nathan bilang, engkau orangnya bertobatlah. Tapi apa yang katakan Daud? Begitu dia dapat tuduhan itu, dia menangis minta ampun. Dia tidak bilang Tuhan jangan ambil hartaku, tidak. Dia tidak bilang jangan ambil kedudukanku sebagai raja, tidak. Dia hanya minta satu, jangan kiranya rohmu undur daripadaku. Makanya Alkitab berkata Allah berkenan kepada Daud. Bayangkan kalau sudah sampai tingkat berkenan, wow mantap banget. Amin. Nah, itu sebabnya yang ketiga, ingat lalu akan kebaikannya dan pengorbanannya. Ini mendorong kita, memotivasi kita untuk kita mencintai Tuhan lebih lagi. Amin. Yang terakhir, yang paling disenangi. Terakhir, itu yang ngantuk-ngantuk buka mata dia. Yang terakhir ya kan. Jadi kelihatan soalnya ada yang udah mulai ngantuk-ngantuk ini. Emang dengar firman Tuhan tuh paling gak enak. Untuk obat tidurnya obat. Jadi kalau saudara kurang tidur datang ke gereja saudara. Itu biasanya enak. Jadi saya tahu ini berarti tidak bisa tidur di rumah, mungkin banyak nyamuk, ya kan? Panas.
Wih, di gereja enak banget loh, AC-nya dengar bunyi, tss, ya kan, aduh enak banget tidur. Didongengin, bayangin pendeta khotbah sampai keringatan gini dibilang dongeng, enak kita diceritain sambil tidur. Begitu dengar, yang terakhir, baru bangun dia. Nanti coba tanya, ini khotbahnya apa sih? Poin pertama apa? Gua nggak tahu sih, gua cuma tadi mimpi enak banget tidur. Yang ketawa-ketawa itu pengalaman itu. Dia bilang tahu aja, jadi pengalaman juga dulu, belum bertobat. Ya. Yang terakhir kita lihat bagaimana supaya kita dapat hidup bertekun dalam iman. Yang keempat, menyadari status kita sebagai anak-anaknya yang selalu atau terus dididik dan dihajar oleh Allah. Perhatikan ayat 5 sampai ayat 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8, tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, nah hati-hati ini saudara. Kalau kita hidup berdosa seakan-akan Tuhan mendiamin, berarti saudara sebentar di ke laut sana. Ya kan? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi apa? Anak-anak gampang. Ya bahasa pasaran bilang anak gampang, sebut aja anak apa? Anak tetangga nih, anak gak dikenal lah. Anak haram atau apa lah terserah ya kan. Padahal gak ada anak haram. Yang haram orang tuanya. Ya kan? Sering kan ada orang yang punya anak misalnya gak punya suami atau ya pokoknya gak jelas. Orang bilang apa? Anak haram. Gak ada anak haram, yang haram orang tuanya. Jadi harus mengerti ini ya. Nah, jadi yang keempat apa? Menyadari status kita sebagai anak-anaknya yang terus dididik atau dihajar. Nah perhatikan ini saudara, bahwa kita ini karena anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan, hajaran-hajaran Tuhan, bersyukur berarti saudara sebagai anak. Dia tidak akan menghajar untuk mematikan kita, tapi dia menghajar, mendidik kita supaya kita semakin berkenan di hatinya. Amin. Kadang-kadang disentil. Nggak mau sentil apa? Agak lebih kuat pukul. Nggak mau apa? Dikurung ya kan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita banyak masalah tantangan juga. Itu kadang-kadang penghajaran untuk melatih kita. Kalau nggak begini orang ini. Maka saya bilang orang bisa sakit. Sakit itu tidak selalu, sakit itu bisa karena setan, karena dosa. Bisa juga karena Tuhan sedang izinkan memproses kehidupan kita. Ya. Tuhan izinkan itu terjadi ya. Tapi intinya kalau kita sudah sebagai anak, pasti Tuhan akan melatih kita supaya kita menjadi anak-anak yang mendengar-dengar, yang dengar-dengaran pada Dia, menjadi anak yang berkenan di hatinya. Dan saudara lihat, dan hasilnya saudara lihat di ayat ke-9 dan ayat ke-11, saudara lihat. Jadi yang keempat menjadi status kita sebagai anak-anaknya, ya, yang terus dididik dan diajar. Lalu perhatikan ayat ke-9 dan ayat ke-11, perhatikan di situ. Di situ dikatakan selanjutnya dari ayah kita, lihat, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Bapa segala roh siapa? Ya Tuhan itu, Yesus itu sendiri. Kalau Bapaknya menghajar kita hormati tetap ya, berarti kepada Yesus harus lebih lagi. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Berarti kita akan lihat kalau Tuhan ajar kita, berarti ada siap ya untuk memberkati kita selanjutnya. Amin.
Itu sebabnya bagaimana supaya dapat bertekun dalam iman, menyadari status kita sebagai anak-anaknya. Karena kita anak, kita dididik. Karena kita anak, kita dihajar. Amin. Justru kalau tidak dia biarkan kita hidup suka-suka, tanda tanya, tangisilah, berarti kita bukan anak-anaknya Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya hari ini ada 4 hal yang saya sampaikan kepada saudara untuk hidup bertekun dalam iman. Bagaimana supaya dapat hidup bertekun dalam iman? Yang pertama, hiduplah sungguh-sungguh bertobat. Hiduplah sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Amin. Jangan main-main lagi dengan dosa. Kita tinggalkan itu supaya hidup kita siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, fokuskanlah, arahkanlah hidup kita hanya cuma satu dan satu-satunya kepada Yesus. Bukan harta, bukan kekayaan. Banyak orang Kristen ini masih berpikir bagaimana saya kaya, ya kan mau hayal-hayalan gitu loh. Akhirnya nyanyi deh, seandainya aku jadi orang kaya, ya kan hayalan kan. Bagaimana ya kan, sampai terpikir, aduh nanti kalau gue kaya nih, Jumat habis kerja, gue terbang deh, kemana? Ke Thailand. Hanya untuk makan. Bukan, duren. Habis itu gue jalan-jalan sedikit, Minggu, malam gue pulang, Senin kerja. Hayalannya gitu, berarti dia enggak ke gereja. Ya kan? Kadang-kadang kita fokus kan hanya materi, uang, jabatan, ya kan. Bahkan seorang teman saya, seorang pendeta, saya gak usah sebut namanya. Pokoknya cukup terkenal Indonesia. Waktu kemarin tuh loh, pilkada segala, didatengin dia sama sebuah partai. Ngomong, lalu dia teman saya ini kan pasti banyak masanya. Pengkhotbah terkenal di Indonesia. Lalu udah buntut-buntutnya gitu, diajukan untuk apa? Ditawarin jadi caleg. Teman saya terus berdiri, dia berdiri sambil dia kayak peragawan. Lihat dong Pak, memang gua punya tampang, ada tampang jadi apa? Jadi politikus. Kan gak ada tampang, gua dari dulu tampang pendeta. Itu pertama. Yang kedua, yang angkat saya ini Tuhan. Ya kan? Dia yang angkat, bukan manusia. Berarti lebih hebat anak. Tuhan. Yang ketiga, jabatan yang saya ditawarin paling 5 tahun. Itu ada catatan, kalau enggak ketangkap KPK. Ya kan? Akhirnya orang-orang itu pulang semua rame-rame kan. Karena pikir nih kesempatan kan. Nah, saudara lihat, melayani Tuhan, Tuhan anugerah itu, aduh. Sampai Paulus bilang, upahku adalah melayani. Bukan uang. Jadi melayani, ya itu upah sedang dia terima. Karena dia sudah dipilih kan. Jadi jangan melayani karena uang. Kita melayani Tuhan berkati, amin. Tapi kita melayani bukan karena berkatnya, tapi karena anugerahnya. Ini kesempatan, tidak semua lihat di pinggir jalan, sudah lihat. Banyak orang kan, tujuan hidupnya entah kemana kita nggak tahu. Tapi Tuhan tetapkan kita melayani, ini anugerah luar biasa, amin. Nah itu sebabnya saudara ya, kita harus tujuan hidup kita, fokus kita hanya pada Tuhan. Lalu selalu ingatlah, dia tetap Allah yang baik. Dia tidak pernah mengecewakan, justru seringkali yang mengecewakan kita yang mengecewakan dia. Amin. Ingat selalu saudara, ada masalah mendingan angkat pujian. Segala puji syukur bagimu. Minimal masalah mungkin tidak selesai hari itu, tapi kita punya kekuatan, ada rasa damai sejahtera, ada sukacita menghadapinya. Amin. Karena kita selalu ingat akan kebaikannya. Dan Alkitab katakan pengharapan tidak mengecewa. Roma 5 ayat yang ke-5. Dan yang terakhir, menyadari status kita sebagai anak-anak. Jadi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, jangan mundur karena itu. Justru membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena kita sedang dididik supaya iman kita terus bertumbuh. Sampai akhirnya, sampai pada target yang Tuhan kehendaki. Alkitab berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Itu target tujuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang pemain musik.